Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nur Hayati, Tambuk A25120015. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan percobaan, dasar teori, alat dan bahan, dan prosedur kerja. Yang pertama yaitu tujuan percobaan. Adapun tujuan percobaan dari praktikum ini yaitu yang pertama, membuktikan hukum Snellius tentang pembiasan. Yang kedua, menggambarkan jalannya sinar bias pada balok kaca dan prisma. Yang ketiga, menentukan indeks bias pada suatu bidang batas atau balok kaca dan dua bidang batang prisma. Yang keempat, menentukan besarnya sudut deviasi. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu laser yang berjumlah 1 buah, busur derajat 1 buah, balok kaca 1 buah, dan prisma 1 buah. Selanjutnya yaitu dasar teori. Pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Pembiasan terjadi ketika suatu benda terdapat pada medium dengan kerapatan yang berbeda, misalnya medium air dan udara. Jika sebekas sinar menuju permukaan plant paralel atau balok kaca, maka sinar akan mengalami pembiasan sebanyak 2 kali. Pada pembiasan pertama, sinar datang dari udara ke kaca, berarti dari medium renggang ke medium rapat. Dalam hal ini, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal, sedangkan pada pembiasan kedua, sinar bias berfungsi sebagai sinar datang pada bidang batas kaca dengan udara. Pada gambar tersebut tampak bahwa sinar datang dari medium rapat ke medium renggang, sehingga sinar dibiaskan menjauhi garis normal. Arah sinar datang dengan sinar yang keluar dari kaca plant paralel merupakan sinar yang sejajar. Prisma adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati dan mengukur sudut deviasi cahaya datang karena pembiasan dan dispersi. Ketika cahaya ini jatuh pada sisi prisma, panjang gelombang yang berbeda ini membelokkan dengan derajat yang berbeda pula sesuai dengan hukum Snellius. Pada pembiasan cahaya tersebut, pada sudut datang tertentu akan dihasilkan sudut deviasi minimum. Untuk sudut pembiasan atau yang sering disebut sudut puncak prisma dengan bahan prisma atau indeks bias berbeda akan dihasilkan sudut deviasi minimum yang berbeda. Apabila seberkas sinar datang pada salah satu bidang prisma yang kemudian disebut sebagai bidang pembias 1, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Sampai pada bidang pembias 2, berkas sinar tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Adapun prosedur kerja dari praktikum ini yang pertama, membuka aplikasi Virtual Lab untuk percobaan balok kaca dan prisma. Kemudian klik Prism. Selanjutnya setelah itu akan muncul tampilan Virtual Lab untuk percobaan balok kaca dan prisma. Dalam percobaan ini akan digunakan 2 jenis bahan yaitu balok kaca dan prisma. Untuk balok kaca, yang pertama, menampilkan bagian-bagian yang akan digunakan saat percobaan dengan balok kaca. Selanjutnya, membentuk sudut datang atau I sebesar 30 derajat dengan menggunakan busur dan mengatur letak laser dan balok. Selanjutnya, mengukur sudut R1, I2, dan R2. Kemudian, mengulangi langkah di atas untuk sudut datang 45 derajat dan 60 derajat. Kemudian, memasukkan data hasil pengamatan ke dalam tabel. Kemudian menghitung nilai indeks bias balok dan pergeseran sinarnya jika tebal baloknya adalah D sama dengan 5 cm. Mengulangi langkah-langkah di atas dengan objek water A dan misteri A. Selanjutnya membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hairunisa dengan stambu A25120025 dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan membahas tentang mengenai balok kaca dan juga prisma. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dari prisma. Jadi, prosedur kerjanya itu 1. Menampilkan bagian yang akan digunakan untuk percobaan prisma. Yang kedua,
Membentuk sudut datang sebesar 30 derajat dengan menggunakan busur dan juga mengatur letak laser. Yang ketiga, mengukur sudut bias pada prisma. Yang keempat, mengulangi langkah di atas untuk sudut 45 derajat dan juga 60 derajat. Yang keenam, memasukkan data hasil pengamatan di dalam tabel. Yang ketujuh, menghitung indeks bias dan sudut deviasi. Yang kedelapan, mengulangi langkah-langkah tersebut dengan objek water dan metrik A. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dari percobaan prisma. Pembiasan cahaya adalah sebuah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Pembiasan cahaya ada dua macam, yaitu pembiasan mendekati garis normal dan juga pembiasan menjauhi garis normal. Dikatakan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik yang kurang rapat ke medium optik yang lebih rapat, sedangkan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik yang kurang rapat. Peristiwa pembiasan cahaya yang datang akan diteruskan namun mengalami pembiasan atau pembelokan arah. Jika seberkas sinar menuju plan paralel atau balok kaca, maka sinar akan mengalami pembiasan dari udara ke kaca. Berarti medium renggang ke medium rapat. Pada pembiasan kedua, sinar bias berfungsi sebagai sinar datang pada bagian berkas kaca dengan udara. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan.